Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki materi yang paling akhir dalam data analisis ya. Namun sebelumnya kita baiklah pada pertemuan malam ini sebentar ya. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Materi kali ini adalah Power Query. Apa itu Power Query? Power Query merupakan salah satu fitur dari Microsoft Excel yang memungkinkan kita untuk mengimpor, mentransformasikan, dan menggabungkan data dari berbagai macam sumber. Bukan terbatas saja pada Microsoft Excel atau TXT yang seperti kita lakukan kemarin, database, website pun bisa. Inilah fitur yang dimiliki oleh Microsoft Excel yang berupa Power Query. Dengan menggunakan Power Query, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur Microsoft Excel lebih powerful. Ya. Jadi dengan kata lain, Power Query memungkinkan kita ya, dengan penggunaan Power Query sangat memungkinkan kita untuk dapat mengimpor dari data dari berbagai sumber. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mentransformasikan data menjadi format yang lebih sesuai. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggabungkan data dari berbagai macam sumber. Yang keempat, kita bisa membuat model data yang lebih kompleks. Dan yang paling penting, yang terakhir yaitu kita bisa mengupdate data secara otomatis tanpa harus melakukan pengulangan lagi, menulis rumus dan sebagainya lebih dahulu. Jadi kita bisa update data secara otomatis. Beberapa fitur utama dari Power Query, diantaranya yaitu kita bisa melakukan data import. Ya, sumber datanya sudah saya jelaskan tadi. Ada Excel, CSV, Jones, TXT, website, dan seterusnya. Yang kedua adalah melakukan data transformation. Mentransformasikan data menjadi format yang lebih sesuai, baik berupa tanggalnya, menggabungkan kolomnya, menghilangkan spasinya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu melakukan data merger. Ya, kita bisa menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu tabel. Ya, dari berbagai macam sumber, dari beberapa macam file, atau dari satu sumber namun banyak file. Itu data merger. Yang kalau di dalam Microsoft Excel kita kenal
Dengan apa? Ada yang ingat? Fungsi VLOOKUP. Nah, kalau dengan Power Query kita gampang, nggak perlu ngingat-ingat rumus lagi. Yang keempat yaitu kita bisa membuat data modeling. Membuat model data yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik pivot table, unpivot table, dan sebagainya. Itulah sekedar pengantar terkait dengan Power Query. Selanjutnya, data yang telah saya kirim ke panjenengan tadi, ya, ada satu folder. Di dalam folder itu ada 4 folder, ya, yaitu ada data, ada harga, ada hasil yang diinginkan. Jadi nanti bisa dibuka lagi, maksudnya apa. Kemudian ada data tambahan. Oke, saya sepilkan satu folder, yaitu pada data. Nah, pada folder data ini ada 5 file, 5 file txt, ya. Jadi kalau saya buka filenya bentuknya kayak ini. Cukup ruwet, tapi namun intinya di sini ada beberapa kolom. Yang pertama nama supplier, alamat, nama produk, jumlah dalam kilogram, wilayah, dan sebagainya. Nah, nanti bisa dibuka sendiri lagi. Demikian juga untuk Provinsi Banten yang paling akhir, data paling akhir ini. Ini juga sama datanya isinya. Nah, oke. Jadi kita punya 6 buah file dalam folder data. 6 file ini akan kita buka secara bersama-sama menggunakan Power Query. Kalau dalam Excel kita agak lumayan lama, ya, agak lumayan lama kalau buka 6 file. Bahkan ini bisa lebih banyak lagi, ya, dalam waktu atau dalam tempo yang bersama-sama. Nah, oke, langsung saja saya menuju ke Excel. Di dalam Microsoft Excel, untuk menampilkan fasilitas atau fitur Power Query, yaitu pada menu data. Ya, ini menunya kan ada file, ada home, dan seterusnya. Kita ambil pada menu atau kita klik pada menu data. Nah, pada menu data, pojok kiri atas ini ada get data. Silahkan diklik nanti get datanya. Klik. Nah, ini ada yang pertama adalah form file. Form file ini bisa Excel, CSV, XML, dan seterusnya sampai yang paling akhir form folder. Dari dalam satu folder. Entah banyak file bisa. Pokoknya dalam satu folder. Yang kedua adalah form database. Database mulai dari SQL sampai Access, Microsoft Access ada. Bisa kita buka. Dan yang lainnya nanti bisa dicoba sendiri. Oke. Menyesuaikan contoh kasus kita, data yang kita buka nantinya adalah dalam folder. Jadi kita pilih form file, kemudian kita klik form folder. Form folder. Nah, selanjutnya kita arahkan, ya. Kebetulan saya nyimpannya tadi adalah pada drive D, foldernya adalah folder power. Ya, folder power, kemudian kita klik pada data open. Jadi ada 6 file kita buka bersama-sama. Nah, ini sedang berproses, mulai connecting. Nah, ini ada kotak dialog kayak ini. Kita lanjut, ya. Jadi tadi ada 6 file. Bengkulu 1, Bengkulu 2 sampai yang terakhir Provinsi Banten 2. Nah, lanjut kita pilih pada transform data. Kita pilih pada transform data. Pojok kanan bawah, ya. Transform data. Kita tunggu lagi. Sudah berproses menuju Power Query-nya. Nah,
Jadi tampilan Microsoft Excel-nya akan digantikan dengan tampilan Power Query. Selanjutnya ditampilkan kotak dialog kayak gini nih. Ada yang pertama kontennya atau isinya binary-nya. Kemudian ada name atau nama file, extension. Ini kebetulan extensionnya adalah txt. Ada data akses, data did access, did modif. Kebetulan yang kita pilih, kita hanya menggunakan kontennya saja. Jadi untuk kolom-kolom yang lainnya akan kita hapus. Caranya, silahkan diklik pada konten, klik pada konten, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih remove all the column. Kita pilih remove all the column. Sehingga tinggal kontennya saja. Karena yang kita perlukan hanya kontennya. Nama file tidak kita perlukan. Tanggal akses, tanggal modifikasi juga tidak kita perlukan. Selanjutnya, pada konten ada dua anak panah ke bawah ini. Kita pilih atau kita klik. Ini adalah icon combine file. Icon combine file. Kita klik. Kita tunggu, sedang berproses. Ini adalah tampilan tadi kalau Anda biasa lihat tampilan Microsoft Excel. Nah, ini merupakan tampilan dari Power Query-nya. Tampilan dari Power Query-nya. Nah, tadi ada 6 file, sudah di-merger menjadi satu file aja. Ya, pada satu file. Satu file. Kotak dialog berikutnya, langsung kita klik OK. Kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, inilah. Ini adalah tampilan data yang ada pada 6 buah file tadi. Yang pertama, kolom pertama ini ada nama supplier. Ada alamat. Ya, ada alamat. Saya geser ke kanan. Ada nama produk. Ada jumlah. Ada wilayah. Oke. Kita amati untuk alamat. Silahkan. Ini bisa kita filter ya. Ini ada anak panah ke bawah. Kita klik. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa pada alamat ini macam-macam ya. Ada yang besar semua, ada yang besar kecil, bahkan di bawah nanti itu juga saya sisipkan kecil semua. Nah, ini kecil semua ya. Jadi kita akan melakukan perubahan fontnya atau jenis hurufnya. Nah, kalau di dalam Excel kita harus menggunakan fungsi upper, lower, dan satunya fungsi apa itu? Per. Nah, kita nggak usah nginget-nginget itu kalau di dalam Power Query. Dan kita bisa langsung melakukan keseluruhan yang ada ya, keseluruhan kolom. Jadi kita bisa melakukan perubahan besar kecilnya huruf langsung keseluruhan. Nah, namun kalau saat ini saya akan hanya melakukan pada kolom alamat aja. Kolom alamat. Caranya pada kolom alamat saya klik ya. Sudah saya klik. Ini tandanya diklik, itu bentuknya sudah terblok ya. Sudah terblok. Setelah saya klik, kemudian ini saya klik kanan, pilih klik kanan. Nah, klik kanan, kemudian saya pilih ini ada yang namanya transform ya. Saya pilih transform. Nah, ini ada lowercase, uppercase, capital list. Nah, saya pilih capital list as words. Sehingga yang besar adalah yang depan saja. Oke, saya cek hasilnya. Oke. Sini kita bisa melihat semuanya sudah besar kecil.
Hebatnya lagi, pada Power Query ini, apa saja yang telah kita lakukan sudah direkod pada layar kita sebelah kanan ini. Nah, di layar kita sebelah kanan ini sudah merekod ya apa yang kita lakukan. Kalau kita membatalkan dalam Excel, Ctrl Z ya, atau undo. Nah, ini langsung aja kita batalkan di sini. Misalnya saya batalkan. Ini ada tanda silang kapitalis Eastwood, ini saya klik, maka dia akan kembali lagi. Ya, ya. Akan kembali lagi besar semua, yang besar, yang kecil-kecil semua. Ya. Jadi kita tinggal klik aja ini. Nah. Oke. Dah, saya lanjutkan. Ini alamatnya. Ada alamat. Pada alamat ini sebenarnya terdiri lengkap sekali. Jadi lengkap sekali dia. Ada desa, ada kecamatan, ada kabupatennya, ada provinsi, dan ada kode pos. Pada kasus ini saya ingin memisah kolom desa-desa sendiri, kecamatan sendiri, kabupaten sendiri, provinsi sendiri, kode pos sendiri. Kalau di dalam Microsoft Excel kita gunakan fasilitas text to column. Ya, text to column. Kalau di sini kita bisa dengan cepat ya. Dengan cepat ya. Caranya kita klik pada kolom alamat, kemudian di menu di sini ada yang namanya menu split to column. Split to column. Kemudian kita pilih by delimiter. By delimiter. Kita tunggu prosesnya. Ini pada by delimiter kita bisa milih macam-macam ini, seperti Excel itu ada koma, equal, semicolon, space, tabs. Nah, ini saya pilih custom. Saya akan membedakan desa dengan kecamatan. Pemisahnya adalah kecamatan. Maka di sini saya tulis kecamatan. Kalau dalam Excel nggak bisa, maksimal 1 karakter saja. Kalau dalam Power Query kita bisa nulis banyak. Namun yang harus kita perhatikan, penulisan kecamatan ini harus sama persis dengan tulisan yang ada pada data ini. Jadi harus sama persis tulisan yang ada pada data ini. Kalau nggak sama nggak mau dia. Oke, kecamatan sudah betul sama persis. Saya oke. Oke. Masih ini ada error apa ini? Ini sudah terpisahkan ya. Sudah terpisahkan alamat desa atau kelurahan, kecamatan ke atas sudah ada lagi. Lanjut, saya akan memisahkan dengan kabupaten. Pada alamat 2 ini saya klik, kemudian saya klik split column. By delimiter sama, kita pilih yang apa? Custom. Di sini saya akan misahkan dengan kabupaten. Tulisannya kabupaten, K-nya besar. Kabupaten. Oke. Maka kabupaten akan terpisah. Dari kabupaten ke atas akan terpisah. Lanjut. Kita akan misahkan provinsinya. Saya klik alamat yang terakhir ini. Pilih split column by delimiter. Kemudian sama, ini saya pilih custom. Custom. Di sini saya tulis adalah provinsi.
provinsi. Oke. Nah, alamat yang terakhir yang belum terpisahkan di sini adalah antara provinsi dengan kode pos. Sama, kita klik pada alamat yang terakhir, kita klik split column, split column. Kebetulan ini pemisahnya adalah spasi, ya. Namun spasi pun kita juga masih riskan menggunakan. Kenapa? Karena di dalam provinsi ini datanya ini ada yang Bangka spasi Belitung, ya. Ada apalagi Bengkulu saja. Kalau Bengkulu saja aman. Namun kalau kita gunakan untuk Bangka Belitung ini nggak aman. Jadi sangat tidak aman. Oleh karena itu di sini saya gunakan split, ya, by delimiter. Ini saya gunakan fasilitas yang paling akhir, ya. Fasilitas yang paling akhir di sini ada ya. Split column, fasilitas yang paling akhir di sini adalah by non digit to digit. Nah, teks itu non digit, angka yang di belakang kode pos itu digit. Nah, saya klik. Dah, selesai. Kita sudah punya alamat secara lengkap. Nah, pada kolom alamat yang pertama, misalnya kita ingin menghilangkan desa garing kelurahan. Ya, kita klik pada alamat yang pertama, kita klik kanan, kemudian kita pilih replace value. Ya, kita pilih replace value. Replace value. Value to find ini kita ganti, kita ketik desa garing kelurahan. Desa garing kelurahan. Replace byte kita kosongkan. Baru oke. Nah, jadi hanya nama desanya. Oke, kita sempurnakan judul kolomnya. Nah, untuk menyempurnakan kita tinggal double klik aja pada judul kolomnya. Double klik, ini kita ganti dengan desa garing kelurahan. Kemudian yang berikutnya alamat yang kolom kedua di sini ini adalah kecamatan, double klik. Kemudian kita ketik kecamatan. Yang ketiga di sini adalah nama-nama kabupaten, double klik, kita ganti kabupaten. Dan yang berikutnya ini adalah provinsi, double klik kita ganti provinsi. Dan yang terakhir di sini adalah kode pos. Double klik kita ganti kode pos. Enter. Selesai sudah, kita melakukan transformasi data kita. Ya, kita sudah melakukan transformasi data pada 6 buah file tadi. Sudah kita gabungkan menjadi satu kesatuan sehingga terbentuklah file baru ini. Ya. Oke. Karena sudah selesai, saya punya data baru lagi. Saya punya data tadi, yang data tadi pada folder harga. Nah, folder harga. Folder harga ini akan saya load, ya. Saya panggil dengan Power Query tadi. Nah, saya panggil, caranya di sini kita pilih pojok kanan atas ada new search. Pada new search ini kita klik, ya. Ini ada muncul 3, ya. Ada file, database, auto sort. Nah, ini saya pilih file aja, file. Kemudian karena hanya satu file, maka saya pilih tag atau CSV. Tag atau CSV. Oke, saya arahkan pada folder harga. Pada folder harga. Kemudian ada harga ikan, import.
Masih berproses, buka data tadi. Ah, ini sudah oke. Sehingga kita sudah punya dua buah data yang kita buka. Yang pertama adalah data, yang ini tadi. Yang kedua adalah harga ikan. Data dan harga ikan. Nah, berikutnya, kalau pada fungsi Microsoft Excel, kita kenal yang namanya fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP. Nah, kebetulan di sini ya, kita membutuhkan fungsi VLOOKUP. Ya, ini ada nama produk, ada jumlah yang dijual, ada wilayah. Nah, kita membutuhkan harganya. Harganya kita letakkan di samping kanannya wilayah. Misal, ya, caranya kita ambil atau kita klik menu combine. Nah, combine ada tiga pilihan. Kebetulan yang aktif di sini merger query atau append query. Nah, fungsinya sama. Kalau append itu tinggal numpangkan aja. Nah, kita pilih yang merger. Nah, pada merger query ini ada dua buah pilihan. Yang pertama adalah merger query saja, yang kedua merger query as new. Yang dimaksud dengan merger query aja, kita akan menambahkan kolom harga ikan tadi ke kolom sebelahnya pada file yang sama. Kalau merger query as new akan terbentuk satu file baru. Oke, saya coba yang merger query as new. Saya coba merger query as new. Muncul kayak ini. Yang mau kita merger adalah file data sama file harga ikan. File data dan file harga ikan. Di mana untuk memerger kita harus punya kolom kuncinya atau yang menghubungkannya. Kebetulan untuk file data yang menghubungkan adalah nama produk, dan pada file harga ikan yang menghubungkan adalah nama produk. Jadi sama-sama nama produk. Ini akan terhubung ya. Kalau udah oke. Kalau sudah oke. Nah, sehingga ini terbentuk satu file baru yang sama Power Query dinamai merger 1. Boleh nama ini kita ganti. Misalnya saya ganti dengan nama penjualan. Oke. Jadi kita punya 3 file, data, harga ikan, dan penjualan. Oke. Kita amati lagi pada file penjualan ini, geser kanan. Pada harga ikan tadi sebenarnya sudah kita merger. Namun ini bentuknya masih berbentuk tabel. Agar berbentuk angka, maka pada harga ikan sebelah kanan ini ada ikon anak panah kanan kiri, kita klik ya, kita hanya membutuhkan harganya saja, maka nama produknya kita hilangkan, lanjut kita oke. Sehingga yang muncul di sini hanya harga ikannya saja. Judul kolomnya kita sempurnakan ya, kita double klik, kemudian kita hapus yang tidak kita gunakan. Jadi judul kolomnya hanya harga ikan. Oke, silakan diperhatikan pada kolom nama produk. Kolom nama produk ini samping kirinya akan ada ABC 123. Ini bentuknya adalah teks. Nah, jumlah ini juga ABC 123, bentuknya teks. Padahal kita membutuhkan jumlah ini dalam bentuk number. Maka kita rubah ya, jumlah dalam kolom ini kita rubah menjadi bentuk number. Caranya kita klik icon ABC 123 ini. Nah, kita ganti word number. Nah, akan berubah menjadi angka. Sudah selesai kita.
tinggal kita akan bentuk satu kolom baru yang namanya kolom penjualan. Caranya silahkan kita klik add column, kita pilih custom column. Kita akan membentuk kolom yang namanya kolom penjualan. Custom ini kita ganti penjualan. Di mana penjualan merupakan hasil perkalian antara harga dengan jumlah. Ya, perkalian antara jumlah, kita klik jumlah, kemudian kita klik insert. Karena perkalian maka simbol bintang kita ketik, kemudian harga kita klik, kemudian insert. Oke, selesai. Sehingga sudah muncul jumlah penjualan. Sama, ini bentuknya masih teks. Kita ganti dalam bentuk number. Kita klik ikon ABC-nya, kemudian kita ganti word number. Misalnya proses yang kita perlukan dalam Power Query cukup ini aja. Kita akan lanjut ke Microsoft Excel untuk pengolahan data. Caranya untuk kembali ke dalam Microsoft Excel, kita klik menu Home. Nah, kemudian kita klik Close and Load. Anak panahnya saja dulu ya. Nah, Close and Load. Pada Close and Load ada langsung yang Close and Load aja. Ada yang Close and Load to. Kita pilih Close and Load to. Pada Close and Load to ini muncul beberapa pilihan ya. Pilihan yang pertama adalah terbentuk tabel. Pilihan kedua adalah berbentuk pivot table report. Sampai yang terakhir only create connection. Nah, kita pilih yang ini aja, pivot table report. Oke. Masih berproses untuk membentuk pivot table-nya. Sudah berproses. Nih. Kita tunggu. Selesai. Ini pivot table-nya. Pada pivot table, jangan lupa di sini ada 3 file ya. Ada 3 file yang secara bersamaan terbuka, yaitu data, harga ikan, dan penjualan. Kita hanya membutuhkan file penjualan. Misalnya kita akan menampilkan provinsi sebagai kolom. Ya, kita klik provinsinya, kita masukkan ke kolom. Kemudian nama produk saya klik, saya jadikan baris. Selanjutnya ada penjualan, saya masukkan sebagai value. Ini pivot table-nya sudah terbentuk. Ada sesuatu yang salah di sini ya. Ya, provinsinya sama-sama Bangka Belitung. Namun kenapa ini kok ada 2 kolom? Harusnya hanya terbentuk 1 kolom aja. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita kembali lagi ke pivot table. Pojok kanan ya, ini ada Power Query-nya. Kemudian kita klik pada bagian bawah, ini ada penjualan. Kita double klik. Masuk lagi ke pivot table. Kenapa hal tadi terjadi? Terjadinya itu karena ada spasi ya, ada spasi yang tidak diperlukan pada provinsi. Bolehlah biar nantinya kita tidak mengulang lagi. Yang kita hilangkan spasi yang tidak diperlukan bukan hanya pada provinsi, namun mulai desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Ini kita blok semua. Setelah itu klik kanan ya. Jadi kita blok semua. Desa,
kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian klik kanan. Ini pada transform ya. Kita pilih transform, kemudian kita pilih trim. Kita pilih trim. Sudah selesai prosesnya. Trim. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi pada close and load. Close and load. Oke, ini masih berproses untuk menyesuaikan perubahan data tadi. Perubahan data tadi, dia proses lagi. Nah, Bangka Belitung sudah terbentuk dalam satu kolom. Itu tadi. Selanjutnya dengan Power Query ini, kita bisa menambahkan data tambahan tanpa harus mengolah. Ya, di sini sudah saya sediakan folder tambahan. Ya, ini ada 2 file, misalnya ada susulan dari cabang yang lain, yaitu cabang Jawa Timur sama Jawa Barat. Ya, caranya kita copy aja file ini, kita copy, kemudian kita masukkan pada folder yang kita olah, di mana folder yang kita olah adalah folder data. Kita paste di sini. Ya, kita paste. Nah, sudah ada 2 file. Nah, kita langsung masuk Excel aja. Masuk Excel aja. Selanjutnya di sini, ya, di sini kita refresh ini. Ya, kita refresh all. Maka 2 file tadi datanya akan secara otomatis masuk ke sini. Masih berproses, tandanya ini masih muter-muter ini pada data ini. Ya, sudah masuk. Nih. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih tepatnya kalau Anda mencoba sendiri. Jadi filenya sudah ada, petunjuknya sudah ada. Jadi file pertemuan kali ini saya rekam, nanti saya kirim ke Anda untuk mencoba sendiri.